Di tengah gelap malam, di antara hutan lebat yang membelah hutan Jawa Tengah, ada sebuah jalur yang namanya selalu membuat bulu kuduk merinding. Alas Roban, jalan panjang berliku, penuh tikungan tajam, berkabut, dan dikenal sebagai jalur maut. Bukan hanya karena banyaknya kecelakaan, tapi karena kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Inilah tempat di mana dunia orang hidup bersentuhan dengan dunia arwah penasaran. Sejarah Alas Roban bukan hanya tentang jalan raya. Pada masa penjajahan Belanda, ribuan pekerja rodi dipaksa bekerja tanpa ampun. Mereka disiksa, dipukul, bahkan dibiarkan wafat begitu saja di hutan yang kelam. Jasad-jasad mereka ditanam sembarangan. Roh mereka konon tak pernah pergi. Mereka marah, menunggu, dan menuntut balas pada siapapun yang melintas di malam hari. Sejak itulah Alas Roban dijuluki jalur terkutuk. Bukan hanya jalan, tapi gerbang menuju alam gaib. Banyak sopir truk yang masih hidup menceritakan pengalaman mengerikan. Di sini salah satunya adalah Karto. Suatu malam, ia melintasi Alas Roban, kabut turun tebal. Lampu truknya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di kejauhan, Karto melihat rombongan orang berjalan di pinggir jalan. Tapi semakin dekat, ia sadar sesuatu yang salah. Salah satu dari mereka berjalan tanpa kepala. Seorang ibu gendong bayi, namun kepala bayi itu hilang. Dan di belakang mereka, puluhan pocong berjajar rapi menatap tanpa mata. Tiba-tiba, duk, 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 terdengar ketukan keras dari bak truknya, seolah-olah ada yang naik menumpang. Karto panik melaju kencang hingga sampai ke sebuah warung kopi di tepi jalan. Lalu ia berhenti, turun, angkat napas tersengal-senggal. Pemilik warung menatapnya pucat lalu berkata, "Pak, kenapa bawa penumpang banyak sekali?" Karto pun langsung menoleh. Bak truknya kosong, tapi tercium bau amis darah yang menusuk hidung. Tidak hanya sopir truk, kisah paling legendaris datang dari sebuah bus malam jurusan Jakarta Semarang. Malam itu, bus yang dikemudikan Suyanto penuh penumpang. Hujan rintik-rintik, kabut pekat, dan jam menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Di sebuah tikungan, lampu bus mendadak meredup. Seorang wanita bergaun putih lusuh muncul di tengah jalan. Suyanto injak rem sekuat tenaga, tapi tubuh wanita itu menembus kaca depan dan masuk ke dalam bus. Penumpang menjerit, tapi setelah itu suasana jadi hening. Ketika lampu kabin menyala, semua kursi sudah terisi. Ada pria dengan kepala tidak karuan, dan ada ibu gendong bayi tanpa kepala. Ada penumpang dengan tubuh kosong, bau daging terbakar. Suyatno ingin berhenti, tapi pedal gas terkunci. Bus melaju sendiri. Dari luar jendela, puluhan pocong berjajar di pinggir jalan, dan dari dalam hutan terdengar suara gamelan Jawa, bukan gamelan biasa. Nadanya cepat, kacau, memekakan telinga. Seorang penumpang hantu bangkit, tubuhnya tanpa kelapas. Suara berat keluar dari tubuhnya. "Kami tidak pernah sampai, antarkan kami pulang." Jam tepat pukul 02 pagi, bus itu lenyap di tikungan. Esok paginya, warga menemukan bangkai bus di dasar jurang kosong, tanpa penumpang, tanpa sopir. Hanya bau darah yang menempel di kursi. Ada lagi warga di sekitar Alas Roban tak kalah sering merasakan teror. Seorang ibu bercerita,
Kadang terdengar seorang minta tolong dari dalam hutan. Jika disusuri, tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan bau anyir yang menyengat. Ada juga cerita tentang bus hantu, sebuah bus tua dengan cat pudar, kaca retak, dan lampu temaram. Dari kejauhan tampak penuh penumpang, tapi ketika dikejar, bus itu hilang ditelan kabut. Beberapa sopir bahkan mengaku saat mereka menoleh ke spion, tiba-tiba kursi di belakang sudah penuh penumpang asing saat menoleh sekali lagi kosong. Namun, kisah seram di Alas Roban bukan hanya soal hantu. Ada satu sisi gelap lain yang tak kalah menakutkan, yaitu begal. Sejak puluhan tahun lalu, jalur Alas Roban terkenal rawan. Para perampok dan pembunuh mengintai di balik gelap hutan. Banyak pengendara yang lenyap ditemukan beberapa hari kemudian sudah menjadi mayat. Cerita paling terkenal datang dari sebuah truk bermuatan barang elektronik. Sopir dan kernetnya dihentikan oleh sekelompok pria bertopeng di tengah jalan. Awalnya mereka hanya ingin dirampok, namun ketika korban mencoba melawan, semuanya berakhir dengan pembantaian. Tubuh mereka dibuang ke dalam jurang, meninggalkan noda cairan merah di aspal. Sejak malam itu, warga sering melihat penampakan mengerikan. Sosok pria tanpa kelapa berkeliaran di pinggir jalan. Ada pula hantu sopir yang muncul berdiri di tengah jalan, melambai, meminta tumpangan. Dan jika pengendara berhenti, mereka mendapati kursi penumpang sudah berlumuran cairan merah. Lebih mencekam lagi, kabar beredar bahwa beberapa begal yang wafat didor polisi. Roh mereka pun ikut gentayangan, seolah-olah mereka dihukum untuk terus berburu korban di jalan yang sama. Bukan lagi dengan sejam, tapi dengan wujud menyeramkan. Malam-malam tertentu, pengendara mengaku melihat motor tua tanpa plat nomor mengikuti dari belakang. Lampunya hanya satu, redup seperti mau mati. Namun semakin dipacu kencang, motor itu tetap menempel. Dan saat dikejar balik, pengendara itu hilang. Hanya suara knalpot bergaung di tengah kabut dan tawa menyeramkan menggema dari kejauhan. Namun, sejarah kelam Alas Roban tidak berhenti pada kisah begal di era 1980-an. Saat Indonesia dilanda operasi Petrus atau penembak misterius, banyak orang yang hilang begitu saja. Mereka adalah para preman, residivis, dan penjahat jalanan. Jenazah mereka dibuang begitu saja di tempat sepi, dan salah satu lokasi pembuangan itu adalah Alas Roban. Warga sekitar masih ingat sering ditemukan jasad tanpa identitas tergeletak di pinggir jalan. Ada yang tangannya terikat kawat, ada yang kelapanya ditembak dari jarak dekat. Bau anyir cairan merah bercampur dengan kabut malam meninggalkan trauma yang tak pernah hilang. Sejak saat itu, banyak sopir melintas melihat bayangan hitam tergeletak di tengah jalan. Saat didekati, ternyata hanya kabut. Dan ketika mereka berkendara lagi, di kaca spion tampak seseorang pria bersimbah cairan merah duduk di kursi belakang. Beberapa bahkan mendengar suara berbisik lirih di telinga, "Aku tidak bersalah, tolong." Konon, roh-roh korban Petrus ini ikut bergabung dengan arwah korban kecelakaan dan korban begal Alas Roban. Mereka tak bisa pergi karena kematian mereka penuh dendam dan ketidakadilan. Maka jangan heran jika di suatu malam jalan ini seolah dipenuhi dua dunia sekaligus. Suara truk-truk berat yang lewat dan suara rintihan jasad-jasad yang tak mendapatkan makam yang layak. Alas Roban bukan sekedar jalan, ia adalah kuburan panjang tanpa nisan. Setiap tikungan menyimpan cerita kelam, setiap kabut malam menyembunyikan cerita. Bagi yang berani melintas, ingat satu hal, jangan menoleh ke spion dan
berhenti jika ada yang melambai, dan jangan pernah menjawab jika ada suara yang memanggil namamu, karena bisa jadi yang kau temui bukanlah manusia.